Semangat pagi anak-anak, apa kabar kalian? Ibu berharap semua kita dalam kondisi yang sehat. Dan anak-anak kami juga siap untuk memulai pelajaran saat ini, yaitu materi IPS kelas 73 pertemuan kita yang ke-7. Dengan saya Ibu Dernika Simarmata SPD. Nah, yang kita pelajari saat ini adalah dinamika kependudukan Indonesia. Nah, anak-anak Ibu, sebelum belajar, silakan berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Nah, anak-anak sekalian, saat ini yang kita pelajari adalah dinamika penduduk Indonesia. Apakah yang dimaksud dengan dinamika penduduk? Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran atau natalis, kematian atau mortalitas, dan perpindahan atau migrasi. Nah, Indonesia ini merupakan negara kepulauan dengan potensi sumber daya manusia yang sangat besar. Ya. Nah, anak-anak Ibu. Nah, anak-anak, kita lanjut. Yang pertama adalah jumlah penduduk. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Berdasarkan data kependudukan dunia pada tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia. Ya, yang pertama yaitu negara Cina dengan jumlah penduduk 1.372 juta jiwa. Yang kedua adalah India 1.314 juta jiwa. Yang ketiga adalah Amerika Serikat 321 juta jiwa. Dan urutan yang keempat adalah Indonesia 256 juta jiwa. Jumlah penduduk yang besar itu ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi bisa menjadi keuntungan bagi bangsa Indonesia dengan jumlah penduduk usia produktif yang berlimpah. Namun, di sisi lain bisa menjadi kerugian bila jumlah penduduk yang besar itu memiliki kualitas yang rendah dilihat dari pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Nah, anak-anak Ibu, yang kedua adalah persebaran penduduk. Persebaran atau distribusi penduduk merupakan bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk merupakan indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki suatu wilayah. Nah, wilayah yang memiliki sumber daya yang lebih baik sumber daya fisiknya maupun manusianya, akan cenderung dipadati penduduk. Ya, nah sebaliknya, wilayah yang tidak memiliki sumber daya yang lebih baik, ya baik secara fisik maupun manusianya, maka cenderung penduduknya jarang. Kondisi persebaran penduduk yang tidak merata merupakan sebuah permasalahan tersendiri bagi pelaksanaan pembangunan. Nah, anak-anak Ibu, coba kamu perhatikan peta kepadatan penduduk ya yang Ibu tampilkan saat ini. Nah, pada peta ini
ada dibuat keterangan dengan warna kuning, hijau, kemudian lebih hijau lagi atau hijau tua, orange, ya. Nah, kalau anak-anak perhatikan keterangan yang ada di sudut kanan ini, ya, warna-warni itu merupakan kondisi jumlah penduduk dari masing-masing pulau, di mana warna orange itu terdapat di Pulau Jawa, ya, yang artinya Pulau Jawa yang paling padat penduduknya, ya. Nah, kemudian warna hijau tua ini merupakan pulau yang sangat jarang penduduknya, yaitu terdapat di Pulau Irian, Papua, ya. Sehingga kalau kita perhatikan kondisi sumber daya fisik berupa sarana dan prasarana pembangunan lebih merata di Pulau Jawa, sehingga penduduknya cenderung lebih banyak. Sedangkan di Pulau Irian, kondisi sumber daya fisik, sarana dan prasarana pembangunan lebih sedikit atau tidak merata. Nah, penduduknya juga cenderung sangat sedikit. Kepadatan penduduk juga memberikan informasi kepada pemerintah tentang pemerataan pembangunan. Nah, anak-anak ibu, kita lanjut dengan sebuah pertanyaan. Bagaimanakah cara untuk mengatasi permasalahan persebaran penduduk yang tidak merata? Nah, dari awal tadi sudah Ibu jelaskan bahwa penduduk Indonesia ya persebarannya tidak merata. Ya. Nah, bagaimanakah cara mengatasinya? Yang pertama, tentunya harus melakukan perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang, baik dengan keinginan sendiri maupun diprogramkan oleh pemerintah, ya. Misalnya transmigrasi, ya. Pemerataan pembangunan di wilayah yang jarang penduduknya, ya, anak-anak ibu. Nah, kemudian kita lanjut. Untuk yang ketiga adalah komposisi penduduk, ya. Nah, anak-anak ibu, apakah yang dimaksud dengan komposisi penduduk? Adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia atau umur, ya, jenis kelamin, mata pencarian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Komposisi penduduk merupakan pengelompokan penduduk, ya. Nah, komposisi penduduk tujuannya adalah untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan ataupun penentuan kebijaksanaan dalam pembangunan oleh pemerintah, ya. Nah, kemudian anak-anak ibu, kita lanjut. Yang berikutnya yaitu bagian A, komposisi penduduk berdasarkan usia, ya, atau pembagian penduduk berdasarkan usia atau umur, ya. Komposisi penduduk berdasarkan usia atau umur dapat dibuat dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama, bisa dibuat
atau dikelompokkan berdasarkan usia produktif dan usia non-produktif. Ya. Misalnya usia dari 0 sampai 14 tahun, ya, kategori usia belum produktif. Nah, usia 15 sampai 64 tahun adalah kategori usia produktif. Dan usia ya lebih dari 64 tahun ya atau 65 tahun ke atas dikategorikan tidak produktif. Nah, anak-anak Ibu, komposisi penduduk berdasarkan usia ini dapat juga dibuat berdasarkan interval usia tertentu, seperti 0 sampai 5 tahun usia balita, 6 sampai 12 tahun usia SD, 13 sampai 15 tahun usia SMP, ya. 16 sampai 18 tahun usia SMA. 19 sampai 24 tahun usia perguruan tinggi. 25 sampai 60 tahun usia dewasa dan lebih dari 60 tahun atau 60 tahun ke atas usia lanjut. Ya. Anak-anak Ibu. Nah, dari penjelasan yang Ibu berikan, di sini ada tugas ya yang harus kamu kerjakan. Tugasnya ada 4. Ya, yang pertama, apa yang dimaksud dengan dinamika kependudukan? Yang kedua, sebutkan 3 faktor yang mempengaruhi dinamika kependudukan. Yang ketiga, sebutkan 2 cara menanggulangi permasalahan persebaran penduduk yang tidak merata. Sebutkan 3 cara yang dapat dibuat untuk membuat komposisi penduduk berdasarkan usia atau umur. Nah, anak-anak boleh kerjakan di kertas folio, kemudian dikumpul atau diantar ke sekolah. Nah, untuk masalah catatan, silakan anak-anak kamu ringkas mana yang penting, tuliskan ke dalam buku catatanmu. Nah, sampai di sini materi kita. Ya, kita lanjut pada pertemuan yang berikutnya. Salam sehat.